saya Yori Antar. Ayah saya seorang arsitek almarhum Dipling Han Awal. Dari kecil saya sudah sering melihat karya-karya beliau, terutama rumah tinggal. Karena saya lahir di rumah tinggal yang ayah saya buat. Dan ayah saya ini seorang demokrat. Ya. Dia tidak pernah meminta saya untuk jadi arsitek. Tapi saya ingat dari kecil itu, kalau ayah saya ke luar negeri, selalu pulangnya dibawain oleh-oleh. Oleh-olehnya Lego. Ya. Lego ini mainan yang sangat populer, sangat simple, berupa blok, bisa disusun-susun, bisa jadi apa saja. Tapi uniknya, nama saya ini, ayah saya tuh memberikan nama saya karena terinspirasi. Saya lahir 4 Mei 62, terinspirasi pada seorang kosmonot Rusia yang mengantariksa. Jadilah nama saya Yori Antar. Yori itu kalau nama baptis ya Gregorius ya. Kalau di Inggris jadi George, di Rusia jadi Yuri. Antarnya dari mana? Dari antariksa. Jadi sebetulnya saya pun juga memiliki jiwa dirgantara dari kecil. Ya, hobinya saya tuh nonton film-film Flash Gordon, Star Trek, Star Wars, science fiction, pokoknya itu film-film saya. Jadi sebetulnya di awal-awal saya nggak pernah terpikir jadi arsitek. Saya malah mau menjadi desainer pesawat terbang. Makanya saya masuk jurusan mesin UI gitu. Tahun 81 saya masuk jurusan mesin UI. Dan di situ ternyata saya baru menemukan, oh jiwa saya nggak ada di situ. Saya nggak paham soal mesin. Mobil saya mogok aja saya nggak bisa benerin. Ya. Tapi kalau ada hari ABRI, saya duluan lihat pesawat terbang lewat dan sebagainya, ada kendaraan tempur, tank dan sebagainya. Nah saya senang hal-hal seperti itu. Dan dari kecil hobinya juga gambarnya pesawat terbang dulu. Tapi begitu kuliah di mesin kok saya nggak ada penjiwaan ya. Saya seneng gambar, tapi di mesin gambarnya sekrup sama baut. Sekrup yang kecil itu bisa digambar 10 kali lebih besar gitu ya. Mau sekrup, mau baut, gambarnya lebih besar. Nah kalau di arsitektur itu malah bangunannya dikecilin digambar. Kalau jurusan mesin, bautnya digedein gambarnya. Tapi udah segede gitu gambar bautnya, saya juga nggak bisa menjiwai itu gambar apa. Akhirnya saya memutuskan, ya udah, saya pindah jurusan aja. Kalau saya nggak pindah, udah pasti saya di drop out. Nilai saya jelek, habis itu ujian ulangan tambah jelek lagi. Wah ini bener-bener nggak ada penjiwaan. Nah kemudian saya pindah ke jurusan arsitektur. Mendadak saya santai. Loh, kok kayaknya semuanya begitu mudah ya. Ya walaupun saya tertekan juga, ayah saya dosen kan. Kalau dapat nilai bagus, dikira yang nguji takut sama ayah saya. Dapat nilai jelek, kok anak dosen bodoh amat begitu ya, jadi serba salah. Tapi paling tidak ternyata saya feel at home pada saat masuk jurusan arsitektur. Saya familiar dengan apapun yang dipelajari. Lebih-lebih juga dosen-dosen saya, mulai dari dosen yang baik sampai killer, ya itu kan teman ayah saya juga, jadi saya juga cukup familiar. Jadi nggak ada yang angker lah sekolah di arsitektur. Dan saya juga berteman dengan teman-teman saya yang unik-unik ya di jurusan arsitektur itu. Saya berteman dengan Jay Subiakto, saya berteman dengan Erwin Gutawa. Hal-hal seperti ini juga, pertemanan ini luar biasa bagi saya. Sampai sekarang kami selalu berteman dan sampai sekarang kami juga adalah arsitek-arsitek lulusan Universitas Indonesia yang bisa dibilang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi begitu. Hal seperti itu membentuk saya menjadi arsitek, dan tentu saja kalau di rumah ngobrolnya tentu arsitektur sama ayah saya. Dan ngobrol itu bukan ngobrol bertukar pikiran, malah terjadi perdebatan. Apapun yang ayah saya bilang, kalau dia bilang A, saya bilang B. Dia bilang B, saya bilang C. Jadi isinya kayak debat begitu ya. Dan biasanya wasitnya, jurinya itu ibu saya kalau udah di meja makan, udah sekarang waktunya makan, begitu. Ya.
Tapi sebetulnya dari situ perdebatan itu adalah sebuah diskurs atau disebut diskursus, ya, melihat arsitektur dari sudut pandang yang berbeda. Ayah saya tentunya didikan Jerman, di latar belakangnya dengan pendidikan Bauhaus yang fungsional yang sangat kuat, sedangkan saya adalah lulusan UI, dosennya beraneka ragam, beraneka rupa. Jadi saya dari situ juga ingin mencari jati diri, ya, mencari jati diri. Dan setelah saya lulus jadi arsitek, saya kembangkan lawan debat saya bukan ayah saya lagi, tapi teman-teman yang baru lulus juga dari berbagai perguruan tinggi yang berbeda. Jadi perdebatan, berargumen itu sudah menjadi sehari-hari. Dan ternyata itu adalah modal yang besar pada saat kita berkomunikasi nanti dengan pemberi tugas. Baik dengan kliennya bisa swasta, bisa private, bisa government, bisa masyarakat. Ya. Jadi itu adalah latihan yang ternyata makin lama kita bisa berbicara arsitektur kepada masyarakat. Umumnya diskusi arsitektur ini terjadi hanya antara arsitek dengan arsitek. Ya akibatnya ya arsitektur kita perkembangan ilmunya ke kanan, masyarakat perkembangan ilmunya ke kiri, nggak nyambung. Padahal kalau dua-duanya diketemukan, itu akan terjadi sinergi yang luar biasa. Ya. Nah, dengan teman-teman yang baru lulus ini, saya membentuk Arsitek Muda Indonesia, disingkat AMI. Yang isinya kita berdiskursus terus, kita berdiskusi, berdebat dalam bentuk karya, dan akhirnya kita memutuskan membuat pameran bersama. Dan akhirnya Arsitek Muda Indonesia ini dianggap membawa gerakan baru di dalam dunia arsitektur pada saat itu. Karena kita ingin menonjolkan diri kita bahwa kita adalah arsitek yang tidak akan bersembunyi di balik nama besar Biro Arsitek. Kita merancang, kita sebut namanya ini, nama saya. Begitu bangunan itu dikritik, dibully, dipuji, arsitek yang bersangkutan yang menerimanya begitu. Jadi dia tidak perlu bersembunyi di balik nama besar bironya. Tapi dikritik, dipuji dan sebagainya itu adalah hal yang biasa. Dan itu adalah yang membuat kita maju. Kalau arsitek ingin maju, harus mendengarkan banyak masukan, harus mendengarkan banyak kritikan dan sebagainya. Nah, kita membuat forum, membuat buku, membuat pameran, bahkan kita membuat kegiatan pameran di luar negeri, di Belanda pada saat krisis moneter, dan itu tercatat sebagai pameran arsitektur Indonesia pertama di luar negeri. Jadi kita banyak membuat peninggalan-peninggalan atau achievement. Kita juga mendobrak arsitektur sampai semua media mau menulis arsitektur. Tadinya arsitektur dianggap lifestyle, dianggap fashion, dianggap gaya hidup. Tapi ternyata media menemukan arsitektur itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibohongi. Apapun desainnya terungkap dengan jelas. Di belakang itu ada siapa, ada pemberi tugas seperti apa. Kalau kota kita semrawut, kita juga bisa dengan jelas menangkap, oh mungkin pemerintahan kita juga semrawut, oh mungkin kebijaksanaannya juga semrawut, tapi kalau kita bikin kotanya indah dan bersinergi dengan ruang terbuka, dengan masyarakatnya, orang juga akan tahu kebijaksanaan siapa ini. Ya. Jadi arsitektur sesuatu yang sangat kasat mata.